Halo sobat-sobat agroteknologi dimanapun kalian berada, selamat datang di Potek Podcast Himagrotek. Bersama aku Daniel di sini yang bakal memandu podcast ini untuk beberapa menit ke depan. Jadi di podcast kali ini session kita itu namanya rekap, yaitu agroteknologi bercakap. Jadi di sini kita bakal ngomongin 3 kegiatan besar yang dilakukan di Himagrotek ini setiap tahunnya. Nah, di sini juga kita udah ada narasumber kita nih, kakak abang yang cukup berpengaruh ya di Himagrotek ini. Boleh dong kakak abang kenalan dulu nih. Ngomong ya? Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rudi Ahadi, Agroteknologi 2020. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota. Mungkin sekian, lanjut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irene Marsenalia Simanjuntak. Saya dari angkatan 2020 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola Latihan. Perkenalkan, nama saya Dayang Windy Nudayati, Agroteknologi Angkatan 2020. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama kakak abang narasumber di sini. Jadi seperti yang Daniel bilang tadi, di awal kita bakal bahas 3 kegiatan besar nih. Yang pertama tuh ada AGLIB atau Agroteknologi Lintas Batas, itu program kerja dari bidang PSDA. Yang selanjutnya ada Dies Natalis Himagrotek atau DNH, itu program kerja dari bidang BPO. Dan yang terakhir itu ada LATEK, itu program kerja dari bidang BPL. Nah, untuk yang pertama nih mungkin kita bakal bahas mengenai AGLIB dulu kali ya. Jadi bersama Bang Ruli mungkin kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan nih. Mungkin sobat-sobat agroteknologi nih penasaran juga kan, AGLIB tuh apa sih, kegiatannya tuh kayak gimana? Mungkin Bang Ruli boleh deh jawab kayak apa sih AGLIB tuh? Udah bisa jawab? Ya boleh. Oke. Sebelumnya AGLIB atau Agroteknologi Lintas Batas ini dari sebelum-sebelumnya menuju ke pengabdian masyarakat. Pengabdian diri kita kepada masyarakat. Mungkin kalau orang lain bilangnya sih kebanyakan KKN ya, atau kuliah kerja nyata katanya. Kalau di Agroteknologi Lintas Batas ini lebih ke arah tergantung kegiatannya sih. Kalau dari kami waktu itu Agroteknologi Lintas Batas ini kami memberikan dan kami dapatkan sesuatu dari desa tersebut. Dan untuk kegiatannya sendiri sih lebih ke arah kita mengenal desa di sana itu bagaimana kegiatannya atau gimana, dan kita juga buat kegiatan untuk mereka seperti selayaknya kegiatan 17 Agustus gitu. Gitu. Dan kami waktu itu juga dapat melatih mereka nari. Mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan sependapat saya. Oke, jadi tadi kan udah dijelaskan nih sama Bang Ruli. Jadi sobat-sobat agroteknologi nih mungkin yang penasaran sama AGLIB itu apa, tadi kan udah dijawab nih. Nah, selanjutnya kami mau nanya nih, apa sih yang bikin kegiatan AGLIB ini beda dari kegiatan agroteknologi yang lain tuh? Kalau menurut saya ya kegiatan ini memang paling beda dari kegiatan agroteknologi lainnya. Yang jelas paling pertama, ini kegiatannya bakalan di luar Kalimantan, di luar Pontianak yang pasti. Dan kegiatan ini juga ya bakalan bikin seru-seruan. Yang pertama sih kalau menurut saya healing pertama. Kata orang-orang zaman sekarang lah healing lah ya. Untuk kegiatan ini juga yang bikin beda nih lebih memahami kondisi di dunia luar di selain kegiatan kita di kampus. Jadi kita lebih paham kegiatan di luar, enggak cuman muk-muk di kampus toh. Jadi kayak teman-teman agroteknologi nih terutama di 2024-2023 nih, itulah gambaran dari AGLIB tadi ya. Iya. Selanjutnya nih Bang,
bisa cerita nggak sih kayak beberapa pengalaman atau kegiatan yang sukses dari program Aglip nih, dari kegiatan Aglip nih tuh apa gitu? Kalau dari tahun kami sih ya Iya. pernah dikontak sama orang desa sana kalau kami ada kegiatan satu itu nanam pohon, dan kami pernah dikontak sama kepala desanya Pak Pung ya. Dikontak waktu itu si Abdur, ketua umum 2022-2023, kalau hasil penanaman kami itu udah ada hasilnya. Itu sih proyek yang waktu kami ya, yang waktu yang lainnya saya kurang paham, kurang tahu juga. Keren sih. Itu nanam apa sih Bang kalau boleh tahu kemarin? Kemarin jengkol, durian, sama apa? Kemarin? Mangga, tidak salah. Iya. Banyak juga ya. Ada 100 lebih, 150-an. Oh, banyak juga ya tanaman yang ditanam. Itu hidup semua kali ya tuh. Nah, itu tidak tahu ya, cuman kata Pak Pungnya memang udah ada menghasilkan. Oh, keren sih, keren. Selanjutnya nih mungkin dari teman-teman agroteknologi nih penasaran gitu, siapa sih yang boleh ikut kegiatan Aglip nih itu? Yang jelas yang boleh ikut kegiatan Aglip nih seluruh mahasiswa agroteknologi yang belum pernah ikut Aglip, pesertanya maksudnya. Oh gitu. Semuanya boleh. Jadi misalnya angkatan bebas gitu, dari angkatan berapa gitu Bang? Bebas asalkan dia mau ikut kontribusi. Oh gitu. Tidak cuma masuk doang. Oke, selanjutnya ini dari kegiatan Aglip nih gimana sih caranya bisa nambah pengetahuan atau keterampilan dari mahasiswa yang ikut kegiatan ini? Nambah pengetahuan dan keterampilan. Iya. Kalau menurut abang sendiri lah ya, kalau menurut saya ya, Aglip ini bakal nambah pengetahuan dan keterampilan kalau dia benar-benar ikut seluruh kegiatan dan prosesnya. Kalau dia cuma ikut untuk jalan-jalan doang atau segala macam, dia tidak bakal dapat ilmu yang berlebihan dari kegiatan ini. Yang abang rasakan sendiri sih kalau dari kegiatan ini kita berani ngomong di depan orang banyak, tidak cuma di sekitaran kita sendiri. Yang jelas kita tidak bisa, kita pasti ngomong sama orang luar tuh kayak kaku segala macam, grogi, keringat dingin. Kalau kita udah ngikut Aglip dan kita ngikutin seluruh prosesnya, misalnya jadi MC atau jadi apa kayak gitu, ngomong di depan orang banyak, masyarakat luar, itu melatih mental diri. Untuk kalian misalnya mau skripsi atau segala macam, itu kalian tidak bakal terbata-bata dan kemungkinan besar kalian bakal diterima proposal mungkin. Gitu ya. Banyak juga ya yang kita dapat dari ikut kegiatan Aglip ini ya. Iya. Selanjutnya ini kan Abang kan selaku kepala bidang PSDA nih, ada nggak sih tantangan khusus yang dihadapi saat kegiatan Aglip nih? Nah, ini untuk kegiatan Aglip pasti banyak tantangan di perjalanan proses untuk pembuatan kegiatan ini. Untuk prosesnya gimana dan tantangan apa yang sulit itu kayaknya nggak bisa disebarkan karena itu harus dirasakan sendiri. Untuk tantangannya sendiri itu ya memang semua kegiatan harus ada tantangannya. Jangan dijadikan beban ya, dikerjakan ya lebih baik daripada dipikirkan. Iya. Ya sih. Iya. Program jadi kegiatan Aglip nih berdampak kayak gimana sih ke komunitas lokal petani yang tempat Aglip dituju gitu, tempat diadakannya Aglip gitu? Itu berdampak kayak gimana? Kalau selama ini kami tidak pernah. Kalau dari kami sendiri sih belum pernah ya. Habis kegiatan Aglip pergi lagi ke tempat bekas Aglip, karena ini kan tujuannya, pertanyaannya berdampak gimana ke komoditas lokal atau petani setempat. Iya. Kalau dari kami sendiri ya belum pernah. Habis Aglip kami pergi lagi ke tempat Aglip tersebut. Nah, kalau dampaknya kalau menurut kami pakai kira-kira
dari yang kepala desanya ngechat kami juga udah ada dampak sendiri kalau mereka udah bisa ngerasakan hasil mereka nanam sendiri segala macam, itu udah berdampak sih kalau menurut aku. Dan Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih teknologi atau inovasi terbaru yang dikenalkan ke masyarakat mungkin lewat kegiatan Aglip nih? nah, kemarin tepatnya Aglip 2023 Itu di mana tuh Bang kalau boleh tahu? di Desa Tunggal Bakti, Kembayan, Sanggau, Kapuas. Jauh juga ya. Ini bukan teknologi sih, tapi lebih ke inovasi terbaru. Kami mengajarkan masyarakat setempat untuk pembuatan biosaka kemarin nggak salah. Yang tujuannya memang untuk apa? Bahan alami untuk mengusir hama dan penyakit. Mungkin itu sih yang baru-baru ini, terbaru. Itu Aglip 2023 kemarin ya? Iya. Oke, berarti baru lah ya. Kan jadi Aglip ini kan diadakannya selalu di luar Pontianak nih. Jadi itu gimana sih dari abang tuh cara milih lokasi buat kegiatan ini tuh kayak gimana? Apakah ada kriteria khusus gitu buat lokasi tersebut bisa dijadikan kegiatan Aglip? Untuk sasaran dari tempat kegiatan Aglip ini sendiri sih, kalau selama abang jalani sebagai panitia, tujuan utamanya Aglip ini cari petani yang memang masih kurang mendapatkan arahan atau penyuluhan. Dimana tujuannya dari Aglip ini kan kita menambah ilmu bagi petani agar mereka dapat inovasi yang lebih baik supaya hasil mereka lebih tinggi, tujuannya utama misalnya. Tapi selain itu juga, nah ini para panitia ini lebih sering memikirkan misalnya pulang itu harus liburan kemana dulu. Nah itu dia. Jadi Aglip yang paling ditunggu ini sebenarnya liburannya. Setiap pulang pasti kita ke tempat wisata. Nah itu Aglip. Makanya kegiatan ini banyak ditunggu mahasiswa lain. Nah, Berarti selain kayak KKN tadi mengabdi kepada masyarakat, itu Aglip ini juga ada jalan-jalannya gitu ya? iya. Seru lah berarti ya. Oke, jadi ini last question nih, harapan abang lah buat kegiatan Aglip kedepannya tuh kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, harapan kedepannya buat agroteknologi lintas batas, jalankanlah sesuai dengan ADART, GBHK, GBHO, sesuai dengan apa yang udah kita buat dari awal, seperti dari Musta, itu jalankan sesuai dengan arahan yang udah ada. Jangan menyimpang, dan tolong kegiatan ini dikerjakan dengan hati yang penuh. Mungkin itu ya sih dari aku. Dari Kak Iren atau Kak Nindi mungkin ada harapan kedepannya buat kegiatan agroteknologi lintas batas nih? Mungkin dari Kak Iren dulu. Dari kakak sih mungkin Aglip ini kan benar kata Bang Roy tadi tuh yang ditunggu tuh sebenarnya liburannya. Tapi dibalik itu kan kita kan mau belajar sama-sama dengan masyarakat luas. Terus juga kita mau belajar juga cara komunikasi di depan orang banyak dan segala macam. Jadi kalau bisa nanti tuh mungkin nuansa pedesaan tuh cukup bagus lah untuk jadi sasaran tempat selanjutnya. Itu sih. Dari Kak Nindi mungkin harapan kedepan? Dari kakak sih mungkin udah disebutkan sama Bang Nuri sama Kak Iren juga. Jadi harapannya buat ke depan panitianya tuh bisa mencari tempat-tempat yang lebih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus kalau bisa mencari tempat yang tidak terlalu dekat. Misalnya bisa jadi nih di luar Kalimantan atau di luar Pulau sekalipun. Oke. Jadi begitu kawan-kawan agroteknologi, hasil tanya jawab kita sama
Bang Ruli selaku Kepala Bidang PSDA tahun 2022 dan 2023. Dari jawaban Bang Ruli tadi mungkin kegiatan AGIP ini seru sekali ya buat diikutin. Jadi buat kawan-kawan agroteknologi, terutama di agroteknologi 2024 yang bakalan baru masuk nih, ini harus sekali sih ikut AGLIP. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai AGLIP nih, selanjutnya kita bakal bahas kegiatan selanjutnya yaitu DNH atau Dies Natalis Himagrotek. Nah, jadi Daniel bakal nanya Kak Nindi selaku Kepala Bidang BPO tahun 2022-2023. Kak Nindi, jadi gimana kabarnya nih Kak Nindi? Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang apa Kak Nindi? Kalau kesibukan nggak yang sibuk-sibuk benar sih. Palingan bolak-balik kampus, ngurus proposal, udah kayak mahasiswa biasanya lah. Oke gitu ya. Oke. Jadi kan kita bakal bahas Dies Natalis Himagrotek nih. Nah Kak Nindi boleh dong diceritakan Dies Natalis Himagrotek tuh apa sih, kegiatannya kayak gimana sih? Dies Natalis Himagrotek itu merupakan perayaan untuk hari jadi Himagrotek, yang dimana Himagrotek sendiri itu berdiri pada tanggal 11 Juni 2011. Nah, kegiatannya banyak sih, rangkaian kegiatannya yang mungkin kalau diperjelas satu persatu itu kepanjangan, tapi kalau secara garis besarnya itu kayak open ceremony, terus lomba-lomba, terus ada juga bakti sosial, terus tentunya kita ada malam puncak. Jadi banyak ya rangkaian kegiatan Dies Natalis Himagrotek nih ya. Dan juga DNH ini bukan hanya melibatkan mahasiswa agroteknologi dan pengurus, tetapi juga melibatkan alumni dan juga dosen. Oh gitu, jadi alumni dari agroteknologi dan dosen-dosen tuh juga terlibat dalam kegiatan DNH ini ya. Selanjutnya nih, gimana sih persiapan panitia buat acara besar kayak gini? Ada tantangan seru nggak gitu? Kalau untuk tantangannya pasti ada ya setiap kegiatan. Apalagi DN ini kan merupakan kegiatan besar dan panitianya ini bukan dari pengurus. Jadi kalau untuk panitianya ini dari adik-adik kita yang belum jadi pengurus. Iya. Nah, makanya di sini tentunya seru sekali untuk mereka. Apalagi di sini mereka ditantang untuk bisa berelasi dengan orang lain, tentunya seperti kakak abang pengurus, bahkan untuk berurusan sama dosen kan, tentunya untuk perizinan dan segala macam. Iya, emang seru sih karena sampai kemarin kan juga sempat jadi panitia DNH nih dan itu seru sekali sih. Iya, Jadi kita jadi nambah banyak kawan gitu. Iya, dan di sini kita juga bisa berekspresi dan bereksplorasi lah tentang kegiatan ini, maunya kayak mana dan segala macam kan. Dan Iya. tetapi itu tentunya juga berdasarkan asas-asas yang ada di Himagrotek. Gitu ya. Kalau momen-momen yang paling ditunggu nih pas kegiatan Dies Natalis Himagrotek tuh apa sih Kak Nindi? Kalau menurut saya nih, semua momen sebenarnya seru, tapi kalau paling ditunggu menurut saya itu pas malam puncak. Mas malam Karena puncak ya. ya kita tahu lah ya kalau untuk malam puncak itu kan acara hiburan kan pastinya. Tapi di situ juga nanti para alumni, para dosen juga ada datang kan. Nah, di situ juga kita tentunya panitia ada menyiapkan tema, dress code dan rangkaian kegiatan yang pastinya seru pun. Jadi pas malam puncak nih rame lah ya yang memeriahkannya. Kayak rame banget. Kalau dari Kak Iren atau Bang Ruli, momen yang paling ditunggu pas Dies Natalis nih ada nggak? Oh, jelas malam puncak. Sama ya, Sama. sama Kak Nindi. Kalau dari abang sendiri sih lomba-lomba yang paling suka. Karena waktu itu ada lomba bola dangdut, itu sudah seru. Iya seru juga sih ya. Lomba yang paling seru. Karena melatih kekompakan juga ya kan. Nggak juga sih. Dapat banyak air juga soalnya. Iya karena kayak moto-moto kawan gitu kan. Komuk kalau katanya. Iya. Selanjutnya nih ya, harapan dan tujuan utama dari perayaan kegiatan Dies Natalis apa sih buat Himagrotek dan anggota-anggotanya gitu?
Sebenarnya untuk Diasnatalis ini tiap tahun tuh bakalan ada goals-goals tertentu ya yang bakalan ingin dicapai oleh panitia dan pengurus. Tujuan utamanya yaitu pastinya untuk menjaga silaturahmi antara mahasiswa, pengurus, alumni, bahkan juga dengan dosen. Jadi goals dari Disnatalis tiap tahun ini beda-beda gitu. Iya, bisa aja tahun ini goals mereka ingin menjadi mahasiswa yang solid gitu, sesama agroteknologi, ataupun bisa juga menjadi mahasiswa yang berkompeten dan segala macam. Itu kan tergantung dari panitianya lagi. Iya. Kalau dari kegiatan ini kan tadi kan banyak tuh rangkaian kegiatan dari Disnatalis nih. Itu ada nggak sih kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat umum gitu? Seperti yang udah saya singgung sebelumnya, di sini kan kita di beberapa rangkaian kegiatan itu ada salah satunya bakti sosial. Nah, di situ kita juga turun ke masyarakat langsung. Contohnya nih, seperti kita mengadakan kerja bakti. Nah, itu di lingkungan masyarakat, dan juga kita mengunjungi panti asuhan. Dan di mana di situ kita juga bisa berbagi dan sharing dengan anak-anak di situ. Jadi ini jatuhnya kayak kegiatan sosial gitu ya, kayak seru sih, kita bersosialisasi langsung dengan orang-orang yang membutuhkan kayak di panti asuhan gitu ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya, gimana sih cara mahasiswa baru biar bisa ikutan aktif dalam kegiatan Disnatalis Magrotek nih, Kak? Untuk mahasiswa baru ya, mungkin ini lebih ke panitianya sih. Gimana cara panitia untuk menyebarkan info tentang DN. Jadi maksud saya di sini biar, karena kita kan nggak tahu nih tentang info kalau nggak diinfokan kan. Iya. Nah itu, jadi apalagi kalau maba itu biasanya pikirannya udah negatif dulu nih kalau udah masalah organisasi kampusnya nggak sih? Iya sih. Nah, jadi gimana caranya panitia, bahkan pengurus juga harus turut andil dalam menginfokan, menyebarkan tentang DN itu gimana sih, kegiatannya apa aja, keseruannya tuh gimana gitu. Itu tuh harus ada. Jadi ini sama-sama berperan lah ya untuk menyebarkan informasi ini dari pengurus, dari panitia juga gitu ya, biar adik-adik maba tuh bisa ikut aktif dalam kegiatan Disnatalis ini. Selanjutnya nih, menurut kakak gimana sih perkembangan Himagrotek nih dari tahun ke tahun melalui acara kegiatan Disnatalis ini? Kalau menurut saya perkembangan Himagrotek dari tahun ke tahun tentunya makin bagus ya. Dan juga melalui DN ini jangan sampai ikatan kita dengan mahasiswa lainnya selain Hima ya, dengan alumni, dengan dosen, jangan sampai jadi renggang gitu. Itu harapannya. Kayak gitu harapannya. Oke, jadi ini last question. Pengalaman kakak saat jadi panitia nih, kan mungkin kan kakak juga sendiri pernah ya jadi panitia sebelum jadi kepala bidang tuh. Itu gimana sih pengalaman kakak jadi panitia di Disnatalis Magrotek ini? Kalau ditanya pengalaman, pastinya seru lah ya. Saya memutuskan untuk masuk Himagrotek itu gara-gara Diasnatalis, ikut kepanitiaan Diasnatalis. Karena dari situ saya belajar untuk public speaking, tentang administrasi kampus, administrasi organisasi, dan bertemu dengan banyak kawan-kawan dan kakak abang yang mendapat banyak ilmu lah dari situ. Makanya saya terinspirasi dari situ, lanjut menjadi staff, lalu naik lagi menjadi kepala bidang. Jadi itu bertahap lah ya kak ya, dari panitia, terus jadi staff, dan terus jadi kepala bidang. Kalau dari Kak Irin dan Bang Ruli nih, pengalaman saat jadi panitia di Disnatalis tuh kayak gimana kak? Seru sih, karena sama kayak yang kata Kak Indi tadi, yang paling pertama sih dapat banyak kawan. Karena kalau kuliah kan nggak dari Pontianak aja, ada yang dari Sanggau, ada yang dari Simpang, Ketapang, Landak, dan lain sebagainya. Disitulah kita saat-saatnya kita tuh bisa cari kawan baru, pengalaman baru, terus latihan-latihan public speaking, urus-urus ini itu segala macam. Disitulah seru. Kalau dari Bang Ruli sendiri gimana bang pengalaman pas jadi panitia DNH?
Kalau dari saya sendiri, waktu jadi panitia DNH itu pengalaman terbesar saya pertama kali. Dimana saya masih mahasiswa baru, saya masih belum tahu apa-apa tentang kegiatan organisasi, dan waktu saya SMA juga belum pernah ikut kegiatan apapun. Dan saya di DNH langsung dijadikan ketua panitia. Saya juga masih bingung gimana caranya, dan alhamdulillah kegiatan di tahun itu juga selesai. Jadi kayak gitu ya. Seru juga sih, memang ada keluh kesah, ada senangnya. Senangnya sih paling banyak kalau menurut saya. Oke gitu ya teman-teman. Gambaran lah dari kegiatan Disnatalis ini. Dari aku sendiri juga pernah jadi panitia Disnatalis ini, dan emang itu seru sekali sih. Kayak we got a lot of friends, dan relasi ke dosen-dosen. Jadi kita lebih kenal sama dosen, terutama di agroteknologi ini. Oke teman-teman agroteknologi, jadi tadi udah bahas mengenai Disnatalis Agrotek nih. Jadi ini bakal jadi pembahasan terakhir kita, yaitu latihan dasar agroteknologi atau LATEK. Itu programnya dari bidang BPL. Nah di sini ada Kak Iren selaku kepala bidang BPL tahun 2022-2023. Gimana nih kabarnya Kak Iren? Seperti yang melihat, bagus-bagus ya, Oke. baik-baik ya. Kesibukannya sekarang apa nih Kak Iren? Sama kayak kawan-kawan yang lain, nganggur, di kos, ngurusin proposal, ngurusin tanaman. Jadi kita langsung bahas mengenai LATEK ya. Dari LATEK tuh apa sih sebenarnya Kak Iren, mungkin bisa dijelaskan? LATEK tuh sebenarnya kepanjangannya latihan dasar agroteknologi. Itu tuh salah satu kegiatan besar dari HIMA yang diperuntukkan untuk mahasiswa baru juga. Nah, di LATEK itu tuh mereka tuh akan diajarkan cara bersikap yang baik dan benar gimana kalau di kampus. Intinya tentang penghadapan gitu lah untuk mahasiswa baru, supaya mereka tuh bisa lebih kenal dengan lingkungan kampus gitu. Jadi LATEK ini diperuntukkan buat mahasiswa baru gitu ya? Betul. Berarti mahasiswa yang misalnya nih kita kan 2024 nih ya, jadi mahasiswa 2023 tuh nggak bisa ikut LATEK di 2024 gitu ya? Seharusnya sih kayak gitu kalau menurut peraturan yang ada. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya nih saat latihan dasar agroteknologi atau LATEK nih, mahasiswa baru nih akan pergi kemana Kak? Sebenarnya itu tergantung panitia sih, mereka ngerancangnya gimana. Tapi umumnya itu bakalan ada di kampus, di kelas, terus juga bakalan ada di lingkungan kampus, terus juga nanti ada keluar dari kampus ke kebun-kebun gitu. Biasanya sih gitu. Jadi bervariasi juga ya tempatnya ya. Selanjutnya nih yang mahasiswa baru dapatkan selama ngikutin LATEK ini apa? Kan tadi kan udah kakak jelaskan tuh kayak dasar-dasarnya, mungkin selain itu apa lagi? Mungkin ini ya, kalau yang menurut perhatian kakak tuh, mereka lebih segan sama senior, kemudian lebih segan sama dosen, tahu tata krama yang baik itu gimana, cara ngecek dosen gimana. Banyak positifnya sih gitu. Jadi selama LATEK nih semua tuh diajarkan lah ya? Diajarkan. Cara ngechat yang baik, cara berperilaku yang baik. Betul. Gitu ya. Oke. Selama LATEK nih ada nggak sih cerita lucu atau pengalaman menarik yang kakak dapat gitu? Banyak sih. Kalau dari persiapan kegiatan LATEK-nya itu biasanya kalau lucu-lucuannya tuh pas rapat. Nah, itu banyak lucunya. Terus kalau pas kegiatan itu pas kegiatan di luar. Pas di outdoor itu banyak lucunya sih. Apalagi yang pergi ke lahan atau juga yang kita menjelajah. Nah, itu lucu-lucu tuh. Kalau dari Kak Nini dan Bang Rudi ada nggak cerita lucu atau pengalaman yang menarik gitu selama LATEK itu berlangsung? Dari Kak Nini dulu deh kayaknya. Kalau cerita lucu, kakak kurang ingat ya, tapi kalau lebih keseru itu banyak sih. Karena kan kegiatan LATEK nih ekspektasinya bakalan diapa-apain gitu kan sama senior, tapi rupanya enggak, karena di dalamnya kita bakalan seru-seruan, banyak mengenal lingkungan, mengenal kakak abangnya juga gitu, jadi lebih keseru sih. Kalau dari Bang Rudi?
Kalau pengalaman lucu sih ini waktu ada kegiatan outbound ya sih. Nah, di situ kan kita ada buka lahan segala macam. Nah, itu yang buka lahan tuh. Itu kan ada yang namanya ya selayaknya pramuka lah segala macam, pasti ada nyebur-nyebur parit gitu kan. Itu yang buka lahan juga ikut nyebur pastinya. Di situ nggak sadar atau gimana, ada salah satu kawan waktu jadi panitia itu nyebur juga, rupanya dalam, nyampe sebahu. Dan ujungnya pindah tempat, nggak jadi di situ karena mikirkan peserta segala macam, ujungnya pindah lagi. Tapi kami udah merasakan. Banyak juga ya cerita lucu dan menarik nih. Iya. Kalau dari kami sendiri sih kan juga 2 kali ikut latih nih sebagai peserta dan panitia. Nah, sebagai panitia kemarin tuh kan Latek 2023 ini kan kemarin diadakan di UPT Agribisnis tuh. Nah, itu seru sih. Pengalamannya juga banyak sekali didapat dari kayak orang-orang yang dari UPT Agribisnis tuh. Selanjutnya nih, manfaat yang paling besar nih yang didapat dari mahasiswa baru pas ngikutin kegiatan Latek ini tuh apa sih? Kalau menurut kakak pribadi ya, manfaat terbesar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus. Karena lingkungan kampus tuh jelas beda banget dengan SMA. Kerasnya dapat di kampus, terus jahilnya dapat, senangnya juga dapat. Jadi di Lateknya loh mereka diajarkan kayak ini loh kampus gitu. Jadi enggak, kalian tuh harus keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya di SMA kan ya paling bestie-bestinya banyak, terus senior-seniornya mungkin nggak sejahil yang di kampus. Tapi kalau mereka ikut Latek di kampus, mereka tuh diajarkan mentalnya supaya kuat gitu loh. Jadi kalau misalnya dijahilin senior itu kan nggak asing lagi kan di dunia kampus. Jadi mereka udah bisa mengatasi itu. Jadi nggak cun. Iya, ada cun ya. Kalau bahasa sini ya. Banyak juga sih yang didapat ya. Iya. Nah, selanjutnya nih kan kalau misalnya maba nih udah ikut kegiatan Latek nih, itu dapat sertif atau dapat pengakuan resmi nggak sih dari Himagrotek nih? Jelas dong. Mereka itu bakal dapat sertifikat resmi dari Himagrotek dan ditandatangani langsung dari orang-orang yang di atas. Nah, jadi sertifikat itu biasanya nanti bisa dipergunakan untuk kerja, untuk lampiran kerja. Jadi kalian udah punya satu pengalaman lebih banyak lah daripada orang lain kalau kalian udah ikut pengkaderan gitu. Karena ekspektasi orang yang pernah ikut pengkaderan itu kan mentalnya udah siap, orangnya udah siap gitu. Gitu ya. Selanjutnya kan tadi kan seperti yang Bang Ruli bilang tuh kayak pramuka gitu ya. Jadi ini sistem kegiatan Latek nih itu individu atau berkelompok gitu Kak? Karena tadi tujuannya untuk mencari teman dan untuk kenalan dengan lingkungan kampus, jadi dibuatnya sistemnya per kelompok. Oh, itu per kelompok. Iya, dia tidak individu karena kalau dengan per kelompok kalian juga bakalan belajar gimana sih cara peduli dengan orang lain. Karena dengan adanya kelompok tuh kalian bakal tolong-menolong, terus bakal akrab juga satu sama lain gitu. Salah satu caranya untuk kalian lebih dekat dengan maba, karena maba ini kan kebanyakan malu ya biasanya. Iya. Malu, takut bertanya. Jadi dibuatlah satu kelompok tuh untuk supaya mereka tuh punya keluarga sendiri gitu. Kalau misalnya kelompok ini udah pasti ada ketua kelompok nih kan ya Kak. Itu gimana sih pembagian kelompok dan tugas dari ketua kelompok tuh dalam Latek ini tuh apa sih Kak? Kalau tugas ketua kelompok itu sama seperti umumnya sih, memimpin teman-temannya. Tapi karena dia ketua, bukan berarti dia yang memimpin kawannya semuanya gitu loh. Jadi dia ketua nih, nanti kawan-kawannya juga bisa memimpin. Di satu waktu kalau misalnya ketuanya mungkin kehabisan ide atau mungkin butuh masukan, itu kawan-kawannya nanti bakal masuk, kasih saran dan lain sebagainya. Jadi dia yang nyampaikan. Itu tugas ketua. Kalau untuk pembagian kelompok biasanya itu akan dicampur. Kalau dari Agrotek itu punya 5 kelas ya kalau nggak salah. 6 sih. 6 kelas. Nah dari 6 kelas itu nanti bakal dicampur tuh, misalnya satu kelas 2 orang atau satu kelas 3 orang. Jadi kalian punya kawan di setiap kelas gitu. Jadi dalam satu kelompok tuh nggak cuma kelas itu Nah. aja ya, jadi campur semua. Jadi bisa dapat
kawan baru lah ya. Betul. Selanjutnya nih tantangan terbesar nih yang dihadapi peserta saat ikut latek nih apa sih? Nah itu kan tadi udah disampaikan sama Kak Nindi ya, kalau maba kalau dengar organisasi itu pasti takut nanti digini-gini kan, nanti kayak gini-gini. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah mengajak seluruh mahasiswa yang baru tuh untuk ikut, karena mereka udah banyak terdoktrin dengan kabar-kabar yang tidak bagus tentang latek, bilangnya latek tuh kasar dan segala macam, padahal kan enggak. Jadi mereka tuh udah takut duluan gitu loh, jadi payah untuk bawa mereka. Jadi kebanyakan pandangan maba-maba ke latek nih kayak kasar gitu ya, padahal enggak gitu, isinya seru-seruan gitu. Seru-seruan. Iya sih, emang seru sih kawan-kawan agroteknologi. Karena aku juga kan sempat ikut latek tuh sebagai peserta dan sebagai panitia, itu udah ada sih yang kayak gitu, itu seru semua isinya. Terus yang terakhir nih, gimana feedback dari peserta latek sebelumnya? Mungkin ada dengar-dengar gitu Kak, feedback dari peserta latek sebelumnya? Feedback peserta latek sebelumnya ya, sebagian besar dari mahasiswa yang udah ikut latek itu pernah sekarang udah masuk ke Himagrotek, terus udah jadi kepala-kepala juga, terus ada yang udah jadi anggota permanandi juga. Jadi banyak sih, mereka udah berani masuk ke organisasi dan udah berani jadi kepalanya gitu. Itu keren sih ya. Kakak abang di sini juga sebelumnya juga ikut latek juga ya kan? Iya dong. Oke, ini terakhir nih, pesan dan kesan nih sebagai kepala bidang BPL juga pasti pernah lah ya jadi panitia latek juga dan pesertanya, itu pesan dan kesan kakak sebagai yang udah melewati itu apa Kak? Pertama kesan dulu ya. Iya. Kesannya itu asik, seru, terus juga menyenangkan. Kalau pesan, jangan takut ikut latek. Itu ya sih. Kalau dari Bang Ruli dan Kak Nindi nih, mungkin dari Kak Nindi dulu nih pesan dan kesannya. Untuk pesan, kalian jangan takut ikut latek, karena abang kakak di sini ini maksudnya baik dan kegiatannya jelas dan perizinan kampusnya juga jelas, jadi tidak bakalan diapa-apain. Dan kalau untuk kesan, ya tentunya sangat seru sih, dan itu pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan, karena tanpa latek kayaknya saya tidak bakalan berada di sini. Kalau dari Bang Ruli? Kalau untuk pesan mungkin sama semua dari kakak-kakak yang lain. Untuk kesan sendiri, memang ya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dan karena dari saya sendiri kesannya udah ngikut pramuka segala macam. Kalau ngikut latek takut, bagus cabut ya gelar bantara atau apa yang pramukanya, malu. Sama dengan pramuka, memang nggak usah takut atau segala macam terdoktrin kata-kata orang luar, coba aja dulu. Kayak gitu. Ini mungkin tambahan lah ya, mau nanya, itu latek nih wajib nggak sih bagi mahasiswa agroteknologi Kak? Wajib, sebenarnya wajib. Iya. Cuman karena tadi banyak yang termakan doktrin dan segala macam, mereka memilih untuk nggak ikut. Padahal konsekuensinya tuh ada. Dan sebenarnya kegiatan itu wajib untuk diikuti. Itu rugi tidak sih yang nggak ikut, Iya, tidak dapat rugi. sertip dan itu gitu ya. Oke. Terima kasih Kak Iren, Kak Nini, dan Bang Ruli Sama-sama. atas kehadirannya di podcast Himagrotek atau Potek yang episode pertama ini. Oke, sekian untuk Potek kita hari ini dengan sesi rekap agroteknologi bercakap. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kesalahan kata, karena mungkin ini episode pertama dan episode perdana dari podcast Himagrotek ini, karena ini juga merupakan program kerja terbaru dari Departemen Infokom. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Himagrotek dan akun-akun Himagrotek yang lainnya seperti Instagram Himagrotek Untan dan di TikTok Himagrotek Untan. Dan jangan lupa untuk follow akun Spotify kita, karena kita bakal ngepost
podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Daniel Misli, pamit undur diri, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.